ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Statement saya yang terakhir tadi, bahwa Rasul kita sangat memahami, sangat menyadari bahwa untuk membangun peradaban sebuah bangsa, itu yang sangat penting untuk ditegakkan itu adalah moral atau akhlak. Sekarang mari kita kaitkan dengan bagaimana pendapat para sosiolog modern. Begitu banyak justifikasi atau pembenaran dari ahli-ahli ilmu sosial sekarang ini, bahwa memang untuk membangun sebuah bangsa itu, yang terpenting dibangun adalah akhlak. Tentu saja setelah akidah bagi kita umat Islam. Salah satunya saja, dalam khutbah yang singkat ini, saya akan angkat pendapat dari Gunnar Myrdal, seorang sosiolog Amerika. Myrdal dengan jelas-jelas mengatakan, dalam kajian sepanjang sejarah umat manusia menurut Myrdal, kalau kita perhatikan bangsa-bangsa di dunia ini dalam sejarah, yang pernah sukses memimpin peradaban dunia, itu pasti menurut Myrdal, adalah bangsa-bangsa yang akhlaknya kuat. Myrdal mengistilahkan dengan istilah the tough state, bangsa yang keras. Maksudnya keras, apanya yang keras? Akhlaknya keras, tegas. Dan sebaliknya menurut Myrdal, kalau kita pelajari sejarah, bangsa-bangsa yang tidak pernah sukses dalam sejarahnya, artinya bangsa-bangsa yang terus tercecer, tidak pernah memimpin peradaban, menurut Myrdal, pasti ada ciri dari bangsa tersebut, yaitu bangsa itu pasti akhlaknya lembek. Dia istilahkan dengan istilah the soft state, bangsa-bangsa yang lembek. Ethically lembek, ethically soft, morally soft. Secara moral lembek, secara etis lembek. Jadi, sukses atau tidak suksesnya peradaban sebuah bangsa, itu berbanding lurus saja dengan kuat atau tidak kuatnya bangsa itu menegakkan moral, menegakkan akhlak. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, yang membuat beliau juga sukses. Bagaimana dari kalangan sosiologi Islam? Saya akan angkat pendapat dari Shawki Beg, yang statement Shawki Beg ini kemudian sering sekali beredar di kalangan para ulama pada masa lalu, yang menyimpulkan apa yang saya katakan tadi itu. Shawki Beg mengatakan, fa innamal umamul aslatu ma baqiyat wa in humuz zahabat akhlaquhum zahabu. Yang artinya persis seperti itu. Fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, artinya kalau satu bangsa itu akhlaknya kuat, pasti bangsa itu maju. Wa in humuz zahabat akhlaquhum zahabu. Sebaliknya, ketika bangsa itu akhlaknya rusak, pasti bangsa itu akan hancur. Kalau kita kembali kepada sejarah bangsa-bangsa besar di dunia, apakah itu Romawi, ataukah itu Persia, ataukah itu Mesir, dan sebagainya. The rise and the fall of those empires, bangkit dan hancurnya imperium-imperium besar pada masa lalu itu berbanding lurus dengan kuat atau lemahnya akhlak mereka. Ketika bangsa Romawi akhlaknya sangat baik, mereka memimpin peradaban. Dan ketika akhlak para kaisar-kaisarnya mulai rusak, peradaban mereka hancur. Begitu juga yang terjadi di Persia, begitu juga yang terjadi di Babilonia, di Mesopotamia, di Mesir, dan sebagainya. Itulah makanya Nabi mengatakan, telah berlalu bangsa-bangsa besar sebelum kita, yang mereka dulu hebat, tapi kemudian hancur, tidak dikenal lagi sebagai bangsa besar, disebabkan karena akhlaknya mulai rusak seperti kalian ini. Nah hadirin, hari ini secara kebetulan adalah tanggal 9 Desember yang merupakan hari anti korupsi dunia. Hari ini kita memperingati hari anti korupsi dunia. Kalau kita ingin membangun Indonesia dengan baik, maka berdasarkan khutbah tadi, yang harus kita bangun adalah akhlak bangsa Indonesia dengan baik. Dan sumber-sumber ajaran moral atau akhlak itu sangat lengkap di dalam Quran dan hadis. Sehingga kita cukup dengan merujuk kepada Quran hadis, kita sebetulnya bisa membangun bangsa ini, character building, berdasarkan ajaran agama kita. Tetapi, nampaknya bangsa Indonesia, karena memang kita masih muda di dalam keberislaman kita, bangsa Indonesia ini masuk Islam setelah dunia Islam runtuh. Bangsa Indonesia masuk Islam setelah 200 tahun kira-kira dunia Islam sendiri runtuh. Dan ketika kita mendirikan kerajaan Majapahit tahun 1293,
yang Hindu waktu itu sebelum Islam, justru India sendiri sebagai pusat agama Hindu dunia sudah berada di bawah kekuasaan Islam pada waktu itu. Sehingga keberislaman kita memang masih relatif muda. Sehingga mungkin memang kita belum sempat untuk mendalami ajaran moral dan akhlak Islam. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin kebangkitan kembali peradaban spiritual di masa yang akan datang, sebagaimana banyak diyakini oleh para ahli sosiologi dunia sekarang ini, bahwa abad 21 Masehi atau abad ke-15 Hijriah akan merupakan abad kebangkitan kembali dunia spiritualitas yang kemungkinan akan dipimpin oleh Islam, dan yang paling potensial untuk memimpin kebangkitan kembali abad spiritualitas ke depan itu adalah Indonesia.